Bapak, Mama, sama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat malam Natal. 4 minggu Advent telah berlalu. 4 pekan mempersiapkan diri untuk menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan berakhir sudah. Malam hari ini dengan sukacita, dengan riang gembira, kita menyambut kedatangan Juru Selamat. Natal menjadi momen bagi kita untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Sama saudara umat beriman yang terkasih, Natal adalah sebuah pesta, sebuah perayaan yang berat. Berat karena Maria harus mengandung sebelum menikah dengan Yosef. Untuk orang-orang Yahudi adalah sebuah aib besar ketika seorang perempuan hamil di luar nikah. Berat untuk Maria menjelaskan kepada orang tua, menjelaskan kepada sanak keluarga, menjelaskan kepada teman-teman, menjelaskan kepada banyak orang bahwa ia mengandung sebelum resmi menikah dengan Yosef, dan ia mengandung itu dari Roh Kudus, sesuatu yang di luar akal sehat. Berat bagi Maria, seorang dara, menurut bacaan pertama tadi. Ia harus memikul, mengandung, mempersiapkan kelahiran Allah yang berinkarnasi. Ia yang telah dipersiapkan Allah sejak awal pembentukannya. Engkau yang dikandung tanpa noda, Maria. Sejak pembentukan awal, Maria sudah disucikan tanpa noda untuk menjadi tempat diam Allah yang akan berinkarnasi. Berat tugas Maria. Natal adalah perayaan yang berat karena dalam situasi, dalam kondisi sedang mengandung, atau bahasa kita sekarang hamil tua. Mereka mendengar berita Kaisar Agustus menyuruh semua orang pulang kampung ke tempat asal masing-masing untuk disensus, untuk dicaca jiwa, menghitung jumlah penduduk bangsa Romawi. Mereka berdiam di utara Palestina, Nazaret. Mereka harus ke Bethlehem di Yudea yang berada di selatan, kurang lebih 70-an kilo. Berjalan, tidak ada oto, tidak ada motor, menunggang keledai 70-an kilo untuk seorang perempuan yang hamil tua dan hamil pertama. Berat untuk seorang Maria. Natal juga adalah perayaan yang berat untuk Yosef. Normal sebagai laki-laki dia pikir, saya belum buat apa-apa dia sudah hamil. Lalu ketika ditanya, Maria bilang, tidak apa-apa, saya hamil dari Roh Kudus. Nonsense. Lalu berat, Yosef harus mendampingi Maria yang sedang hamil tua jalan dari utara ke selatan. Pas kita di utara, 70-an kilo dari Riung ini kira-kira sampai di mana itu? Ke arah selatan. Bejawa, 70-an kilo. Tapi naik keledai. Kalau naik kuda masih baik, naik lembeng ini masih bisa pacu lari sedikit. Hai keledai ini, maulah. Berat. Sesampainya di Bethlehem, berat Natal ini untuk Yosef dan Maria. Keliling kota, cari penginapan, semua penuh karena orang sudah lebih dulu sampai. Ya, semua orang pulang kampung ke Bethlehem. Lalu Yosef dan Maria harus jalan pelan karena ini hamil tua ini, tidak mungkin ngebut. Ngebut keledainya maksudnya. Jalan pelan sampai di Bethlehem, semua
hotel, homestay, losmen, full. Lalu dalam aktus Natal biasa diceritakan juga, rumah keluarga juga penuh, tidak ada tempat lagi. Lalu ada orang yang berbaik hati memberikan kandang hewan. Berat untuk seorang Yosef dan seorang Maria yang masih muda umurnya harus menginap di kandang. Kita yang di pelosok ini juga tidak ada orang yang menginap di kandang. Lalu ketika sedang di kandang itu, tiba saatnya Maria untuk melahirkan anak laki-laki, anaknya yang pertama. Tidak ada apa-apa, dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kelasnya sama dengan kita di sini, kain drill. Kain drill dulu ya, masih ada kain drill. Saya SD SMP dulu kain drill. Tidak ada tempat tidur. Kalau sekarang ayunan, kereta, ada bunyi kikuk-kikuk lagi, tekan boneka kikuk. Dulu tidak ada. Lahir di kandang, bungkus dengan kain murahan, kasih tidur di palungan tempat makan hewan. Berat. Perayaan yang berat. Tetapi berat perayaan, beban yang ditanggung Maria dan Yosef itu sirna sesaat ketika datang malaikat memberitahukan kepada para gembala kabar sukacita, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Tandanya itu bayi dibungkus kain lampin. Kain yang murahan tidak berarti apa-apa, tetapi dikeluarkan oleh mulut penghuni surga, terbaring dalam palungan tempat makan hewan. Kita sini apa? Tempat makan babi? Hah? Enggak. Dekat-dekat gang. Kain lampin, palungan yang kotor, dekil, pasti bau, tidak jelas, tapi keluar dari mulut penghuni surga, dimuliakan dan diangkat martabatnya. Ia Allah yang berkenan menjadi manusia, bukan manusia normal dalam tanda kutip, lahir di rumah sakit, lahir di rumah, ada bidan yang damping, ada dukun beranak yang damping, bidan pegang gunting pisau yang steril, dukun pegang dengan kulit bambu untuk potong ari-ari. Tidak ada. Dia sungguh menjadi rendah untuk mengangkat martabat kita manusia. Martabat manusia yang setara, serupa, segambar dengan Allah. Kitab Kejadian bilang Allah menciptakan kita manusia serupa dengan Allah. Tetapi jatuh oleh akibat dosa, jatuh oleh silau, kemilau cahaya dunia yang katanya gelap, dunia yang gelap, tetapi kadang-kadang menyilaukan dan menjerumuskan kita. Ia lahir di kandang yang dipandang sebelah mata, kotor, bau, tidak layak. Dibungkus kain lampin yang murahan, dibaringkan dalam palungan yang kotor, untuk mengangkat kita manusia yang sering menganggap rendah sesama yang lain, yang sering mengotori diri dan sesama dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan pola pikir yang kotor seperti kandang. Ia rela berbaring di palungan karena memang dia adalah gembala yang dekat dengan hewan. Dia adalah gembala yang dekat dengan kita, manusia gembalaannya. Ia rela dibungkus lampin, tidur di palungan, lahir dalam sebuah kandang, kehinaan, untuk mengangkat semua itu menjadi mulia. Ia lahir menjadi manusia, kita yang diciptakan dari debu, tanah, tidak berarti apa-apa, untuk diangkat menjadi putra-putri Allah, menjadi sahabatnya. Bapak, mama, sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, beban hidup kita zaman ini juga berat. Panas yang panjang. Sawah, tidak tahu sudah kerja atau belum di atas? Belum. Panas panjang, jagung juga belum tanam, semua orang sudah mulai lapar, jalan keluar paling gampang
curi. Tetapi ketika kita mengambil jalan keluar curi, berarti kita menjadi lampin yang murahan, kita menjadi kandang yang bau, dan menjadi palungan yang kotor, tidak siap untuk menyambut Tuhan. Berat yang dialami Maria dan Yosef tidak membuat mereka pasrah, menerima lalu bilang inilah takdir Tuhan. Tidak. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Walaupun akhirnya disuruh malaikat mengungsi ke Mesir yang lebih jauh lagi. Dari utara mereka turun ke selatan, dari Nazaret turun ke Bethlehem. Dari Bethlehem mereka menyeberang jauh ke arah barat menuju Mesir. Tetapi walaupun beban, walaupun berat, mereka tahu Tuhan tidak pernah mencobai umatnya lebih dari batas kemampuan. Tuhan tidak pernah menjerumuskan umatnya untuk jauh darinya dan dari keselamatannya. Tetapi kita manusia zaman ini yang sering menyapa Maria dalam doa-doa kita, salam Maria, yang sering menyebut Allah sebagai Bapa, Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu, jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi lebih banyak kehendak kami sendiri yang kami buat, dan biar kami masuk sendiri dalam cobaan. Rasanya gimana gitu, nikmat-nikmat. Sudah kena baru mata terbuka macam Adam dan Hawa. Hawa lihat enak, waktu makan mata terbuka, tidak ada apa-apa. Karena itu Bapak Mama sama Saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, Natal kita diajak untuk menjadi sahabat bagi sesama. Jangan menjadi seperti orang Bethlehem masa lalu yang tidak menerima Maria dan Yosef, pembawa damai, pembawa keselamatan. Susah-susahnya kita, menderita-menderitanya kita, tidak menutup hati untuk menunjukkan, untuk berbagi kasih dan cinta kepada sesama yang juga bersusah dan berkekurangan. Susah-susahnya kita, miskin-miskinnya kita, harus tetap ada rasa malu. Jangan dengan alasan miskin lalu mulai curi. Dengan alasan miskin mulai tipu sana sini hanya untuk senang perut. Hanya dengan alasan miskin mulai bolak-balik fakta, lemah lembut, tetapi yang lain kami bisa. Jadikan Natal 2019 ini sebagai tonggak perubahan bagi kita sekalian, sehingga kita dapat menjadi seperti malaikat yang berseru kemuliaan bagi Allah di surga yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai tidak turun dari surga, tetapi damai di bumi bisa tercipta jika masing-masing kita mampu menjadi sahabat yang baik untuk sesama dan untuk alam ciptaan Tuhan. Menjadi sahabat berarti rela membagikan apa yang kita miliki seberat apapun. Menjadi sahabat berarti berani menegur kesalahan, kelemahan dan kerapuhan teman, bukan mendiamkannya takut hubungan menjadi buruk. Menjadi sahabat berarti ya bilang ya, tidak bilang tidak, bukan tukar loket, depan senyum-senyum, belakang jual teman. Menjadi sahabat berarti berjuang bersama meraih kebahagiaan, bukan bahagia sendiri di atas tangisan dan ratapan sesama. Menjadi sahabat berarti mendukung, menarik dan mendorong sesama menuju kepada kebaikan, bukan menendang sesama, menolak sesama dengan embel-embel segala sesuatu yang dipakai 1001 alasan untuk pembenaran diri. Beri diri menjadi sahabat bagi sesama dan semua orang. Hanya dengan demikian kita diterima, kita dihargai, kita dihormati. Apa yang ingin diperlakukan, menerima dari sesama, perlakukanlah lebih dahulu kepada orang lain. Selamat Natal, selamat menjadi pembawa damai, dan selamat menjadi sahabat bagi semua orang. Semoga amin. We wish you